Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlinda Maharani dari Fakultas Bisnis jurusan Manajemen Universitas Mitra Indonesia. Ingin menjelaskan pemaparan materi skripsi yang bertema pengaruh pajak terhadap perekonomian. Baik, kita masuk ke latar belakang. Mengetahui soal pajak. Pajak adalah pungutan yang bersifat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya untuk memenuhi berbagai macam tuntutan dan perkembangan dalam pembangunan. Peran pajak ini sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk di negara Indonesia yang termasuk negara sedang berkembang, yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan. Apalagi dari total penerimaan anggaran di tahun ini, pajak ditargetkan menyumbangkan 70,9% atau 500 triliun rupiah lebih. Tidak terbayang bila pajak yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi ternyata dimanipulasi untuk kepentingan beberapa pihak dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Perlahan tetapi pasti, pengurangan pajak yang dilakukan secara sengaja dan bersifat ilegal tersebut akan banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi akan berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran. Banyak pembangunan yang tidak berjalan karena prediksi pendapatan dari pajak yang awalnya ditunjukkan untuk membiayai pembangunan ternyata tidak sepadan karena penggelapan uang pajak. Kepatuhan dalam mematuhi peraturan negara, khususnya untuk membayar pajak seharusnya sudah menjadi budaya. Pajak bukan sekedar kewajiban semata, karena dari pajaklah semua pembangunan yang ada di negara Indonesia ini dapat berlangsung. Kita seharusnya tidak selalu menuntut hak akan fasilitas yang wajib disediakan oleh negara, tetapi hanya untuk sekedar memberikan kontribusi pajak negara saja. Kita memikirkan berbagai macam cara untuk memanipulasinya. Saat inilah waktu yang tepat bagi kita bersama untuk memberikan kontribusi bagi negara ini. Hanya dengan kepatuhan akan menjalankan peraturan negara, kita dapat membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Lalu kita masuk ke sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan pemerintah kita artikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga keuntungan dari perusahaan negara, 4 denda-denda, 5 sumbangan masyarakat, 6 pencetakan uang kertas, 7 hasil dari undian negara, 8 pinjaman, 9 hadiah. Nah, lalu distribusi beban pemerintah. Hal penting dari inventarisasi sumber-sumber keuangan pemerintah di atas adalah pemecahan masalah mengenai prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada anggota-anggotanya. Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama, fungsi budget juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Fungsi pengatur sebagai alat anggaran budgetary, pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Pajak dalam fungsinya sebagai pengatur regulatori dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi. Kita masuk ke definisi pajak. Pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok. Perpajakan menyangkut dua masalah pokok, yaitu bagaimanakah sistem administrasi membiayai pengadaan dan penyediaan barang dan jasa kolektif yang sukar dapat disediakan melalui mekanisme pasar, serta bagaimana
membiayai program-program yang dapat menghindarkan akibat sampingan dalam mekanisme pasar. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan akan perpajakan itu timbul. Alasan pertama adalah bahwa sistem administrasi perlu menyediakan barang dan jasa kolektif. Alasan kedua, sistem administrasi perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kegagalan-kegagalan tertentu dari mekanisme pasar, sehingga langkah-langkah yang diambil itu mencerminkan mekanisme perencanaan. Alasan ketiga berkaitan dengan pemerataan dalam pembagian pendapatan. Alasan keempat, adanya ketidaksempurnaan pasar. Ada sumber lain dari pengeluaran yang dilakukan oleh sistem administrasi, yaitu berkaitan dengan bercampur tangan sistem administrasi yang timbul dari kegagalan mekanisme perencanaan pasar. Ya, kita masuk ke tujuan perpajakan. Sistem politik pada umumnya berfungsi dalam membuat keputusan dan menafsirkan nilai-nilai yang ada dalam dan dibutuhkan oleh sistem kegiatan sosial untuk mengatur pembagian pendapatan yang lebih merata. Perpajakan diperlukan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Tujuan dari perpajakan adalah untuk menekan konsumsi dan investasi dari sistem kegiatan sosial sehingga sistem administrasi dapat menyediakan barang atau jasa publik, sosial atau kolektif dan dapat memberikan subsidi kepada golongan miskin tanpa menimbulkan inflasi dan kesukaran dalam neraca pembayaran. Fungsi pokok dari perpajakan adalah untuk menekan berbagai permintaan akan kapasitas produktif dari sistem kegiatan sosial. Dengan demikian, perpajakan mempunyai tujuan lain di samping sebagai sumber pendapatan negara. Perpajakan yang efisien dilaksanakan dengan suatu cara yang dapat membantu pembagian pendapatan yang lebih merata, dapat membantu untuk memberikan dorongan tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kebijaksanaan pengeluaran anggaran yang tidak dilaksanakan oleh sistem administrasi. Prinsip perpajakan. Prinsip pengenaan pajak. Soal prinsip pengenaan pajak yang baik telah dikemukakan oleh A. Smith dengan Canon of Flexion dan para ahli keuangan lainnya. Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi kriteria. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada distribusi dari beban pajak harus adil. Setiap orang harus membayar sesuai dengan bagiannya yang wajar. 2. Pajak-pajak harus sedikit mungkin menempuri keputusan-keputusan ekonomi. Yang ketiga, pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di sektor swasta apabila instrumen pajak dapat melakukannya. 4. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. 5. Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak. 6. Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sedikit mungkin. 7. Kepastian. 8. Dapat dilaksanakan. 9. Dapat diterima. Suatu sistem pajak yang baik adalah suatu sistem pajak yang adil. Konsep keadilan ini sifatnya relatif, sehingga harus dijelaskan lebih lanjut. Dalam bidang perpajakan, konsep keadilan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan datar, horizontal equity, dan keadilan tegak, vertical equity. Yang dimaksud dengan keadilan datar adalah pengenaan pajak, di mana setiap orang yang keadaannya sama haruslah menderita beban pajak yang sama besarnya. Sedangkan keadilan tegak adalah situasi di mana orang yang keadaannya berbeda haruslah menderita beban pajak yang berbeda pula. Kita masuk ke prinsip pemanfaatan dalam perpajakan. Menurut prinsip ini, setiap orang haruslah membayar pajak sebesar manfaat yang dia terima dari aktivitas pemerintah. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip manfaat sesuai dengan insidens keseimbangan anggaran. Kedua-duanya berdasarkan pertukaran model sukarela. Dalam hal ini, pengenaan pajak dapat didasarkan pada kriteria efisiensi, yaitu di mana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga.
kita masuk ke prinsip kemampuan membayar. Menurut prinsip ini, setiap orang haruslah membayar bagian pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Prinsip ini tidak mempunyai dasar ilmiah karena didasarkan pada suatu yang sangat abstrak. Untuk dijadikan suatu prinsip perpajakan yang operasional, maka prinsip ini juga harus menggunakan suatu ukuran operasional untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak. 3 ukuran yang biasanya dipakai untuk mengukur kemakmuran seseorang atau kemampuan seseorang membayar pajak adalah 1. Pendapatan, yang kedua pengeluaran konsumsi, yang ketiga kekayaan. Baiklah, saya akhiri pemaparan materi yang bertema pengaruh pajak terhadap ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.